Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kita dan kajian kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang adab dan etika pada saat kita berada di kamar mandi. Sekaligus juga kita sudah membahas tentang masalah siwak, yang dimana siwak ini disunnahkan di 5 tempat. Yang pertama, disunnahkan kita untuk bersiwak sebelum kita berwudu. Disunnahkan bersiwak sebelum kita apa? Berwudu. Yang kedua, disunnahkan kita untuk bersiwak sebelum kita melaksanakan ibadah salat, sebagaimana yang disabdakan dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Jika tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka mau sholat. Kemudian yang ketiga, disunnahkan untuk bersiwak pada saat kita bangun dari tidur kita, baik tidur siang ataupun tidur malam secara khususnya. Berdasarkan hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashussuhu fahu bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dan bangkit dari tidur beliau di malam hari, beliau membersihkan mulut beliau dengan menggunakan siwak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, disunahkan kita bersiwak berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib ketika kita mau membaca Al-Qur'anul Karim. Sebelum membaca Al-Qur'an, hendaknya kita tersebut apa? Bersiwak. Dan yang terakhir, yang kelima, disunnahkan kita untuk bersiwak pada saat
kita tersebut ya mau bertemu dengan orang, wabil khususnya ketika kita ketemu dengan anak istri kita, disunnahkan kita untuk bersiwak agar terhindar dari yang namanya berbauan. Nah, itu berkaitan tentang masalah siwak. Artinya bab siwak pun juga selesai, sudah kita membahasnya. Kita masuk kepada masalah bab yang ketiga, yaitu mengusap sepatu atau mengusap jilbab. Kita tahu di dalam masalah berwudu, sebagaimana yang kita jelaskan, ada sekitar 8 tahapan atau 9 tahapan. Yang pertama, sebelum berwudu kita membaca apa? Bismillah. Kemudian yang kedua, membasuh atau mengusap kedua telapak tangan kita, membasuh kedua telapak tangan kita. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Yang keempat, membersihkan hidung yang disebut dengan istinsyaq, kemudian mengeluarkan kotorannya dengan menggunakan tangan yang kiri, al-istinthaq, disebutnya istinthaq. Boleh menggabungkan antara kumur-kumur dan membersihkan hidung. Bagi mereka yang mengatakan bahwasannya wudu tersebut 9 tahapan, berarti membedakan antara berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Tapi bagi mereka yang mengatakan berkumur-kumur dan membersihkan hidung sekaligus, berarti wudu mereka ada sekitar 8 tahapan. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh wajah sebanyak 3 kali. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kemudian yang keenam, membasuh tangan sampai ke siku. Membasuh tangan sampai ke siku. Yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Kemudian selanjutnya mengusap kepala, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, 1 kali usapan saja. Kemudian yang kedelapan adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa wudu atau setelah berwudu. Boleh kita tambah Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau doa wudu juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini berkaitan dengan wudu. Nah, ada kaitannya dengan bab yang ketiga ini, mengusap jilbab atau mengusap sepatu. Nah, bagi ibu-ibu, bila mereka ingin jilbabnya tidak dilepas pada saat berwudu, dikarenakan ada laki-laki yang bukan mahramnya di tempat berwudu tersebut, atau mungkin dia memang ingin tidak melepasnya hatta di rumah sekalipun, boleh jilbabnya tersebut atau kaos kakinya ya tidak dilepas. Ya, nanti tinggal dia mengusapkan air ke atas jilbabnya dan mengusapkan air di atas kaos kakinya, bagian atasnya. Tapi caranya bagaimana? Normal, sebagaimana berwudu. Nah, bagi wanita yang ingin mengusap jilbabnya, atau bagi laki dan perempuan yang ingin mengusap sepatunya atau mengusap kaos kakinya pada saat berwudu, itu memiliki syarat. Yang pertama,
kita yang pingin mengusap jilbab kita pada saat kita berwudu atau mengusap kaos kaki pada saat kita berwudu, sebelum kita memakai busana muslimah kita atau kaos kaki kita atau sepatu kita, hendaknya kita tersebut harus ada wudu, suci daripada hadas. Artinya apa? Harus ada wudu. Misalnya ibu-ibu sebelum keluar rumah tadi menuju masjid ini ada wudu nggak bu? Sekarang ada wudu misalnya, berarti ibu-ibu memakai busana muslimah ibu ini dalam kondisi masih ada wudu. Ketika menjelang asar batal. Kalau mau sholat asarnya harus apa? Berwudu lagi. Nah, berwudunya normal sebagaimana 8 atau 9 tahapan tadi. Yang pertama tadi membaca apa sebelum berwudu? Bismillah. Yang kedua apa? Membasap atau membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu berkumur-kumur. Kemudian membersihkan hidung sekaligus juga boleh, ya, berkumur-kumur sekaligus membersihkan hidung. Kemudian langsung membasuh muka, wajibnya 1 kali. Sedangkan untuk hitungan yang kedua dan ketiga hukumnya apa? Sunnah. Kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Nah, untuk jilbab ibu tidak perlu lepas. Ambil air sedikit, sedikit saja, kemudian diusapkan di atas ujung jilbab ibu ini sampai jilbab yang menutupi tengkuk belakang ini, bagian leher. Tidak bolak-balik. Kalau bolak-balik lepas jilbab. Tapi berhubung ibu pakai jilbab atau menutup rambut atau kepala ibu, maka jilbabnya lah yang diusap. Ingat, ambil air sedikit, diusapkan dari ujung jilbab, ya, sampai jilbab yang menutupi tengkuk belakang ini, ya. Bolak-balik enggak ibu-ibu? Tidak. Bolak-balik itu kalau apa? Kalau lepas jilbab ketika berwudu di kamar mandi misalnya, atau berwudu di rumahnya, ya. Tapi ketika mengusap jilbab, cuma jilbabnya saja diusap, tidak bolak-balik. Kalau bolak-balik ya lepas nanti jilbabnya. Kemudian ingat, jilbab yang menutupi bagian kepala saya, bukan jilbab yang panjangnya airnya dibasah-basahin, tidak. Ya, jilbabnya dibasah-basahin bagian, ya, bagian apa? Bagian daripada jilbab panjangnya, tidak. Jadi jilbab yang menutupi bagian kepalanya saja. Ibu-ibu terutama, jelas bu? Kemudian untuk kaos kaki, bagi bapak ataupun ibu perhatian, ambil air sedikit, maka diusapkanlah, ditempelkan air yang ada di telapak tangan kanan kita ini menempel di atas kaos kaki yang kanan, ya, atasnya saja, bawahnya tidak, atasnya saja. Sedangkan yang kiri itu mengusap bagian kaos kaki yang kiri tersebut. Kalau saya mau contohkan, ambil air sedikit, kemudian kita pakai kaos kaki kan, kemudian diusapkan bagian telapak tangan kanan dan kiri, nempel begini. Jelas? Kalau nggak kuat, ya, bagi yang gemuk mungkin, ya cukup begini saja. Jelas ikhwan? Jelas Bapak Ibu? Gak jelas, gak kelihatan. Nanti dicontohkan oleh suaminya. Bapak-bapak jelas? Jelas ya. Jadi bagian atasnya saja. Tapi kaos kakinya di bawah sholat ya, Bapak Ibu. Kaos kakinya di bawah sholat. Kalau misalnya ibu atau bapak mengusap kaos kaki misalnya, tahu-tahu ketika masuk ke masjid kaos kakinya malah dilepas, nggak sah sholatnya, karena dia belum membasuh kaki kan. Tadi kaos kaki yang diusap, yang ada air sedikit tadi itu malah ditanggalkan, malah dilepas. Nah ini tidak ada. Jadi yang jelas bahwasannya sebelum kita mengusap jilbab dalam masalah berwudu,
kemudian juga mengusap kaos kaki atau sepatu, kita harus ada apa? Ada wudu. Ketika batal, berwudu lagi. Tapi berwudunya tanpa melepas jilbab dan melepas kaos kaki. Sampai di sini jelas? Kita lihat hadisnya. Hadis nomor 23, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Aku pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku punya keinginan untuk melepaskan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, da'huma, jangan dilepaskan wahai Mughirah bin Syu'bah sepatuku itu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku tadi memasukkan atau memakai kedua sepatuku itu dalam kondisi aku suci, aku ada wudu. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah berwudu normal, kemudian ketika sepatu beliau cuma mengusap bagian atasnya saja, bukan bagian bawah sepatu. Kemudian sepatu itu dibawa untuk sholat. Jelas Bapak Ibu? Dan ingat, mengusap jilbab atau mengusap kaos kaki atau sepatu tadi cuma cukup satu kali saja, tidak 3 kali. Disebutkan di sini masru'iyatul masa' 'alal khuffaini 'indal wudu. Disyariatkan mengusap sepatu atau mungkin yang lainnya jilbab misalnya ketika kita berwudu. Wal mashu yakunu marratan wahidatan bil yad. Dan ingat, mengusap itu cukup satu kali saja dengan tangan kita. Wa yakunu 'ala a'lal khuffi duna asfalihi kama jaa fil athar. Dan ingat, bagian atasnya saja yang diusap, yang bawahnya tidak. Kita katakan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lau kana hadzal din bi ra'yi, jika sekiranya agama ini pakai rasio, pakai akal, tentunya yang diusap itu bawahnya, yang ada kemungkinan terkena kotoran, najis, tidak atasnya. Walakin, kata Ali, tetapi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi, tapi aku melihat Rasulullah SAW ketika mengusap sepatunya itu bagian atasnya saja. Jelas? Nah itu. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala, berkata atau bertutur Hudzaifah bin Yaman, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawaddaa wa masala khuffaihi. Disebutkan, aku pernah melakukan safar bersama Nabi SAW. Rasulullah aku lihat pernah buang air kecil dalam kondisi berdiri, pernah. Wa tawaddaa, dan beliau berwudu, dan aku pernah lihat Rasulullah ketika berwudu tersebut mengusap sepatu beliau, tentunya normal, dari baca bismillah, berkumur-kumur, membersihkan hidung, membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap kepala, membasuh tangan 3 kali, kemudian mengusap kepala. Kemudian ketika berkaitan dengan kaki, Rasulullah tidak melepas sepatu beliau, yang diusapkan bagian atas sepatu tersebut. Wallahu a'lam. Hadis ini sahih. Yang jelas intinya di sini Bapak Ibu, pada saat kita tersebut ingin memperlakukan pengusapan jilbab atau kaos kaki, syarat utamanya apa? Harus ada wudu. Ketika kita batal, berwudu lagi normal. Tapi pada saat kita berwudu normal itu, berhubung tadi kita sudah memasukkannya dalam kondisi ada wudu, pas waktu ada wudu, maka pada saat berwudu yang kedua karena batal, jilbab tidak perlu dilepas, kaos kaki tidak perlu dilepas, cukup diusap bagian atas jilbab, cukup diusap bagian atas dari kaos kaki atau sepatu. Taib. Kita masuk kepada bab yang keempat.
Bab fil madhi wa ghairihi. Bab yang menerangkan tentang masalah madhi dan selainnya. Maksudnya ini berkaitan dengan najis. Ingat, najis itu adalah segala sesuatu yang kotor, yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Segala sesuatu yang kotor, yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya jijik dan kotor, ya, itu dianggapnya apa? Najis. Anggapan manusia, mungkin sesuatu ini kotor, tapi dianggap oleh Allah dan Rasulnya tidak kotor, tidak najis, ya kan? Berarti tidak najis. Jika Allah dan Rasulnya tidak menganggap itu sebagai kotor dan menjijikkan, maka itu bukan najis. Makanya kan kata para ulama, bersepakat, segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, baik itu dari mulut, ludah, dahak, darah sekalipun atau muntahan, itu tidak najis. Ya, jika misalnya kita berludah terkena pakaian kita ini tidak najis. Segala sesuatu yang keluar di hidung, sepakat ulama, dari upil dan kotoran yang lainnya atau darah, tidak najis dan tidak membatalkan wudu. Jadi kalau kita sholat mimisan, ambil tisu, ya, cukup kita bersihkan, kemudian mungkin tisunya kita amankan, teruskan sholatnya. Karena keluar darah di hidung itu tidak membatalkan wudu, apalagi ya sholat, tidak batal juga sholatnya. Kemudian selanjutnya adalah segala sesuatu yang keluar dari telinga kita juga tidak najis. Meskipun manusia kan menganggap itu kotor, jorok kayaknya. Kayak orang misalnya lagi kajian malah dia ngupil, kan gak ajib. Meskipun kita katakan tidak najis yang demikian, tapi ya geli aja kita katakan seperti itu. Nah, sepakat ulama, jadi segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini tidak najis. Tapi mereka berdebat segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, ya, semuanya itu adalah najis. Kecuali satu yang tidak najis, yaitu apa? Air mani. Jelas ikhwan fillah? Nah itu. Nah, salah satu yang keluar dari kubul kita ini adalah madhi. Madhi itu adalah huwasail alladhi yakhruju minadz-dzakar inda hayjanil syahwah. Bahwasannya madhi itu adalah sesuatu yang keluar, ya, dari zakar kita, ya, atau mungkin dari apa? Faraj atau kemaluan wanita juga bisa jadi, ya, bahwasannya madhi itu didapatkan oleh laki-laki dan perempuan sama halnya dengan mani. Ya, pada saat seseorang itu dalam kondisi syahwat, syahwatnya itu memanas misalnya, ya, keluar. Nah, yang keluar itu apa? Namanya madhi. Wa yakhrut bila daf'atin wala ladzatin, keluar pada waktu keluar tanpa kita capek dan lelah. Ya. Tapi kalau air mani kan, kalau kita keluar dapat air mani apa? Kondisi kita langsung capek. Kemudian wala ladzah, kalau kita mendapatkan air mani pada saat keluar apa? Kita enak, lezat kalau makanan. Tapi kalau misalnya itu kan nikmat kita katakan. Tapi kalau keluar madhi kita katakan tidak ada nikmat-nikmatnya sama sekali. Nah, bedanya lagi kalau air mani itu kalau yang sehat ya, itu kental. Tapi kalau madhi itu encek, seperti itu. Dan air madhi ini laki-laki dan perempuan pun juga mendapatkannya. Wala yaqubuhu futur, ya. Ya. Kemudian kalau madhi ini bisa keluar tahu-tahu lagi kita duduk atau apa ya, tahu-tahu keluar sendirinya. Ya. Kalau mani kan enggak, ada syahwat, kemudian juga memikirkan sesuatu baru keluar. Tapi kalau madhi ini, ya syahwat iya, memikirkan sesuatu iya. Cuma kadang-kadang kita lagi sakit pun kadang keluar, gitu loh. Bisa jadi seperti itu.
Wa qad la yahissu bi khurujihi. Kadang-kadang di antara kita ini tidak merasa ada yang keluar di kubul kita itu, enggak sadar kadang. Ya kan, kalau mani kan sadar dong, karena ada nikmat-nikmatnya itu. Wa yakunu dzalika lirajul wal mar'ah. Yang bahwasannya mani ini terjadi untuk laki-laki dan juga terjadi untuk wanita. Wa qala al-attiba, para dokter berkata, innahu yakhruju min majril baul ma'a ifrazil ghadadi al-mubaliyah indal mula'aba. Bahwasannya madi ini keluar dari jalannya, dari salurannya air seni. Air seni kan kita tahu salurannya, ya, bukan kubulnya itu, tapi salurannya sebelumnya itu air seni keluar di situ. Madi wadi keluar juga dari saluran air seni pada saat kita buang air kecil. Dan ketika keluarnya itu pada saat, terutama seringnya itu pada saat mula'abah. Mula'abah itu, maaf ya, sebelum melakukan hubungan badan, kubul dan kubul ketemu, khitan dan khitan ketemu, kan ada mula'abah yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan muqaddimat. Ada muqaddimahnya, entah cipika-cipiki, entah maaf ciuman dan seterusnya, pegang-pegangan. Nah, pada saat mula'abah itu, pada saat lagi asik main-main begituan, ya kan, atau muqaddimah keluar itu kadang. Nah, itu disebutnya bukan air mani, tapi apa? Madhi. Jelas ya, nggak perlu diperdalam lagi. Yang jelas madhi ini adalah najis. Ali bin Abi Thalib mengalami hal yang demikian. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an. Aku ini seorang laki-laki yang selalu keluar air madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah limakani ibnatihi minni. Aku malu langsung bertanya kepada Nabi SAW, dikarenakan kedudukan anak perempuannya yang bernama Fatimah. Karena Fatimah anaknya Rasulullah SAW itu kawin dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jangan-jangan ada sesuatu nih, malu aku bertanya kepada siapa? Nabi SAW. Akhirnya aku meminta tolong kepada Miqdad bin al-Aswad. Fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad, ya, ayas ala Rasulullah. Aku meminta tolong kepada Miqdad bin al-Aswad agar bertanya kepada Nabi SAW tentang kasusku ini. Fasa'alahu, Miqdad pun bertanya. Faqala Rasulullah yagsilu zakarahu wa tawadda. Hendaknya dia bersihkan kemaluannya apabila keluar madhi. Ya, segala sesuatu yang keluar dari kubul kita itu hendaknya dibersihkan habis keluar dari kubul kita itu. Ya, dari zakar atau farad kita itu, dari kemaluan kita dibersihkan. Termasuk, ya, madhi kan keluar dari kubul kita itu, dari kemaluan kita itu yang depan. Maka hendaknya dibersihkan jika sudah keluar. Setelah dibersihkan kemaluannya, baru kalau ingin sholat hendaknya dia apa? Berwudu. Jadi di sini menunjukkan bahwasannya madhi itu hadas besar apa hadas kecil? Hadas kecil. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, ya, hadis dari Ubbad bin Tamim, ya, an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Diadukan kepada Nabi SAW ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana dia tersebut seakan-akan merasakan ketika dia sholat, dia merasakan sesuatu ada yang keluar dari duburnya, maksudnya buang angin. Ketika sholat terasa ada sesuatu yang keluar dari duburnya tersebut, maksudnya apa? Buang angin. Kemudian disebutkan, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Tolong bilang, kasih tahu sama sahabat kita tadi yang dimana ketika dia sholat seakan-akan, ya, ada sesuatu yang keluar dari duburnya dan itu berulang-ulang. Kenapa? Karena was-was.
Kadang kita kan ada suara kalau kita belum makan, suara angin terdengar dari perut kita. Dut, dut, belum makan tuh biasanya. Tapi itu bukan buang angin, bukan kentut, iya kan? Ya. Atau kadang waswas syaitan yang bernama siapa? Khinzir selalu menggoda. Seakan-akan ditiup tuh oleh khinzir tubuh kita itu, kayak ada yang keluar. Kata Rasulullah, tolong kasih tahu sama dia, jangan keluar dari barisan solat hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan, sampai dia tersebut mendengar suara. Memang buang angin yang diistilahkan kalau terdengar suara angin atau kentut itu dalam bahasa Arab, kalau kedengaran suaranya disebutnya duratun, but, kedengaran dong, batal. Atau yajidu rihan, baunya keciuman, dalam bahasa Arab itu fusa, kentut yang tidak ada suaranya tapi baunya bau jengkol sama pete dan lain sebagainya, ngeri-ngeri sedap kadang, ya, itu namanya fusa dalam bahasa Arab. Keciuman nih, ya ada bau memang. Nah berarti dia memang buang angin juga. Berarti apa? Batal. Baru dia wajib untuk mengambil air wudhu. Cuma kalau was-was merasa doang tapi nggak kedengaran suara, nggak keciuman bau, berarti dia masih suci, masih ada wudhu. Itu cuma was-wasnya dia saja. Jelas ikhwan? Nah itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang hadis ini, bahwasanya kata Al-Imam An-Nawawi, ini hadis adalah qawaidul Islam al-amah wa usuluhu allati tubna 'alaiha ahkamul katsira al-jalilah. Hadis ini, ya, dari hadis ini terbangunlah satu pedoman dalam Islam, ya, satu kaidah yang sangat luar biasa, yang dimana disitulah akan terbangun hukum-hukum yang sangat luar biasa banyaknya, ya. Kemudian disebutkan annal asla baqaul asya al mutayakkina ala hukmiha. Asal mula hukum bahwasannya segala sesuatu itu tetap dalam keyakinannya. Ketika sholat ada wudu nggak kita? Ada wudu. Fala ya'dilu an halimu yaridi asyukuk wadzunun. Janganlah kita berpaling dari keyakinan kita tersebut dikarenakan ada sesuatu yang meragukan atau perkiraan saja. Jangan-jangan nih buang angin nih, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Itu ragu kan? Ya, sawaan qawiyatus syukuk aw dha'ufat. Keraguannya itu kencang, kuat ataupun lemah, tetap dia kembali kepada keyakinan awal. Madamat lam tasil ila darajatil yakin, selama itu ragu belum sampai pada tahapan yakin, memang terdengar suara, memang yakin tercium bau, itu berarti yakin. Kalau kita sudah tercium bau, oh berarti yakin, memang batal kita. Atau memang terdengar suara dut, ya kan, berarti memang yakin kita memang batal buang angin. Tapi kalau masih sakwa atau dalam artian ragu, ya, syukuk atau perkiraan, ya, cuma dhon saja, berarti antum masih dalam kondisi masih ada wudu, belum buang angin. Jelas Bapak Ibu? Ya. Kemudian selanjutnya, ya, famadamal insan mutayakkinan litahara summa syakka fil hadas fal asbaqa taharatihi. Selama seseorang itu yakin dia ada wudu. Bapak ketika sholat yakin gak ada wudu? Ada wudu dong. Sebelumnya kita berwudu di tempat-tempat perwuduan. Kita masuk rakaat kedua, satu, kedua aman. Pas rakaat yang ketiga kita ragu, jangan-jangan kita batal nih, jangan-jangan buang angin nih. Belum ketahuan lagi, maka kembalikanlah kepada hukum asal bahwasanya dia dalam kondisi apa? Masih ada wudu. Kecuali jika memang yakin dia batal. Memang tadi terdengar suara, memang tadi tercium bau, oh memang keluar angin, berarti batallah wudunya tersebut. Wallahu alam. Yang jelas bahwasannya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, termasuk buang angin, membatalkan apa? Wudu. Nah itu. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 5 ya. Yang pertama yang membatalkan wudu kita apa?
segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, apapun sesuatunya yang keluar dari kubul dan dubur kita itu, ya, baik itu keluar madhi, wadi, buang air kecil, buang air besar, termasuk buang angin, maaf, kentut bahasa kita, ya, itu batal wudu kita, membatalkan wudu. Yang kedua yang membatalkan wudu kita apa? Tidur nyenyak, yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Yang ketiga yang membatalkan wudu apa? Memegang kemaluan secara langsung dan sengaja tanpa ada penghalang. Seperti kita mandi sabunan misalnya, sengaja enggak? Sengaja dan tanpa ada penghalang. Yang keempat yang membatalkan wudu itu apa? Hilang akal, baik pingsan ataupun mabuk. Yang kelima yang membatalkan wudu apa? Makan daging onta. Nah itu. Baik, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 27. Hadis dari Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Dari Ummi Qaisin binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bi ibnin, bahwasanya beliau datang dengan membawa seorang anak kepada Nabi SAW, ya, anak kecil masih bayi, lam yakulit ta'am, yang dimana anak bayi ini belum memakan makanan sebagaimana orang dewasa makan makanan. Cuma dia tersebut bayi ini apa? Minum air susu ibunya atau ASI. Nah ini waktu itu Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah membawa bayinya yang belum makan makanan, cuma minum susu ibunya saja. Fa ajlasahu fi hijrihi, ya. Kemudian Nabi SAW menundukkan anak itu di atas pangkuannya, di atas pangkuan Rasulullah. Rasulullah rupanya menggendong, kan Rasulullah suka dengan anak-anak kecil untuk apa? Menyayanginya, mengasihi sayanginya dan seterusnya. Fabala ala thawbihi, anak kecil ini, bayi ini buang air kecil di baju beliau, ya, di gamis beliau, di pakaian beliau. Pada abima'in fanadahu ala thawbihi walam yaksilhu. Rasulullah kemudian memercikan air, ya, ke baju yang terkena air seni bayi tadi. Kemudian diusap-usap, dielap-lap, ya kan, ya, dipercik-percikan air lagi, diusap, percikan air seperti itu. Dan Rasulullah tidak mencucinya, membasuhnya. Ingat, kalau diusap itu artinya airnya sedikit, kalau membasuh, mencuci, maksudnya airnya apa? Banyak. Nah, di sini kita katakan bahwasannya sepakat ulama, air bayi atau air seni bayi itu atau kencingnya bayi itu najis, baik kencingnya bayi wanita atau bayi perempuan ataupun air seni bayi laki-laki. Cuma bedanya dalam masalah membersihkan. Kalau air seni bayi wanita itu dicuci, dibersihkan, banyak air, ya kan? Tapi kalau bayi laki-laki, air seninya tersebut dibersihkan dengan cara diusapkan saja sudah cukup. Ambil tisu basah, kita lapkan begini sudah cukup, jelas ya? Atau percikan air sedikit dilap-lap begini, diusap-usap begini sudah cukup. Tapi kalau air seni wanita bayi wanita, ya, air seninya itu ketika menempel di pakaian kita, kita wajib cuci atau dibasuh, ya, dengan dikucak-kucak begitu. Jelas ikhwan? Ya. Jadi dua-duanya najis. Cuma ada perbedaan dalam masalah apa? Membersihkannya. Dan kita bisa lihat dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan seorang bayi. Ya, bayi di sini adalah bayi laki-laki. Laki-laki. Fabala ala thawbihi fada'a bima'in. Ya. Kemudian nih bayi laki-laki buang air kecil di pakaian Nabi SAW pada saat beliau menggendong bayi tersebut. Kemudian Rasulullah minta diambilkan air, ya. Kemudian fa'atba'ahu iya. Kemudian Nabi SAW membersihkannya, memercikan
air tersebut ke baju yang terkena air seni tadi, kemudian diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yaksilhu. Kemudian Rasulullah tidak mencucinya, ya, cuma memercikan air saja. Jelas ikhwan? Tidak mencucinya. Tayyib, itu kita katakan berkaitan dengan masalah apa? Masalah air seni bayi. Jadi perbedaannya, kalau air seni bayi, baik bayi laki ataupun perempuan, air seninya najis bukan? Najis. Kemudian perbedaan dalam masalah apa? Membersihkannya saja, mencucinya saja. Kalau air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan orang dewasa, bagaimana cara membersihkannya? Cukup dipercikan air, kemudian diusap-usap sedikit, sudah bersih, sudah hilang najisnya. Tapi kalau bayi wanita, ya, air seninya itu baru bisa bersih kalau dicuci, dibasuh, ya, berarti dikucek-kucek juga, ya, sebagaimana kita mencuci pakaian. Wallahu a'lam. Di sini disebutkan najasatu baulil gulam wa illam yakul ta'am li syahwatin. Najisnya air seni bayi laki-laki, ya, meskipun dia belum makanan sekalipun, karena tidak ada syahwah, dalam artian belum ada keinginan untuk makan ini makan itu dan seterusnya. Kafayatu rasyi, cukup kalau air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan orang dewasa, cukup memercikan air dan diusap, sudah bersih. Alladzi la yablugu darajatul jaryan, yang dimana airnya tersebut sedikit, yang tidak mengalir. Beda dengan membersihkan air seni bayi perempuan, harus dicuci, ya. Akhlakun Nabi SAW al-karimah wa tawadhu'uhu al-jamma atau al-jumma, ya, bahwasannya Nabi SAW itu akhlaknya sangat luar biasa mulianya dan tawadhunya sangat luar biasa. Tawadhunya sampai mau menggendong bayi, bukan menjatuhkan seseorang ketika menggendong bayi. Nah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian para ulama menerangkan, loh kok beda membersihkan air seninya bayi laki-laki yang belum makan makanan orang dewasa dengan air seninya wanita, ya, meskipun dia juga belum makan makanan orang dewasa. Kata mereka para ahli, annal gulam indahu hararatun gariziyatun zaidatun ala hararatil jariyah. Ketahuilah bahwasannya anak laki-laki tersebut memiliki hararah gaziratun hararatun gaziriyatun zaidatun ala hararatil jariyah. Bahwasannya kalau laki-laki itu, ya, dia memiliki hararah, panas secara nalurinya itu lebih daripada panas naluri yang dimiliki oleh wanita, ya. Makanya di sini kita katakan wa ma'ahadhil hararatu zaidah kaunut ta'amit tifil latifan. Meskipun hararahnya itu, kondisi panasnya itu lebih banyak ketimbang wanita, ya, makanya makanan bayi, ya, itu diusahakan makanan-makanan yang lembut, ya, jangan makanan-makanan yang agak kasar sehingga dia susah untuk mencerna seperti itu. Li'annahu labanun, ya, karena kondisi pencernaannya tersebut kan cuma cukup diairi oleh air susu saja, ASI itu, ya. Wajariyah laisa ladaihal hararah mutlafah. Beda dengan kondisi yang dialami oleh wanita. Pencernaannya itu kita katakan tidak selembut laki-laki. Tidak selembut apa? Laki-laki. Ya, wa yu'ayyidu hadza takyid nudhul najasa bi adami aqlit ta'am illa laban. Ya, maka oleh sebab itu kalau untuk air seni laki-laki tersebut cukup dengan percikan air kemudian diusap, sudah bersih najisnya, sudah hilang najisnya. Ya, jika dia masih belum makan makanan orang dewasa, ya, karena yang diminum itu cuma ASI,
Ya, cuma susu saja, susu ibunya tersebut kita katakan air susu ibunya. Dan itu kita katakan tidak dengan wanita. Kemudian annal gulam ada aghrab ilan nas minal jariyah fa yukthar hamluhu wa naqluhu wa tubashiru najasatuhu. Nah, sebab yang kedua kita tahu kalau misalnya masalah gendong menggendong, ya, bahwasannya kalau anak laki-laki itu manusia lebih suka untuk menggendongnya. Sedangkan anak perempuan malah sebaliknya, tidak menyukai. Kenapa? Karena alasannya kalau anak perempuan itu atau bayi perempuan itu cerewet, sering nangis. Kalau bayi laki-laki katanya tidak seperti itu. Nah, karena sering digendong itulah ada kemungkinan nanti kita yang sering menggendong anak laki-laki ini kan sering mengeluarkan air seninya ketika menempel di baju kita. Berhubung dia belum makan makanan orang dewasa, cukup dipercikan air di pakaian yang terkena air seni tadi, kemudian diusap, sudah bersih lagi. Wallahu a'lam. Itu diantara alasannya. Walhasil alasan yang paling penting adalah al-masyaqqah, ya, tajlibut taisir atau tujlibut taisir. Yang jelas dengan kesulitan yang dialami itu bisa membawa kemudahan. Wallahu a'lam. Tapi sebagian ulama mengatakan wallahu alam, apa hikmah di balik itu, apa alasannya? Yang jelas begitulah Nabi SAW memerintahkan. Taib, hadis yang selanjutnya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, berkata, jaa Arabiyun, datang seorang Arab gunung. Ya, Arab gunung ini memang subhanallah. Para sahabat kalau datang Arab gunung suka, karena dia tersebut datang kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang aneh kadang, yang dimana sahabat itu malu untuk menanyakannya. Tapi kalau Arab gunung yang datang senang sahabat, karena bertanya yang aneh-aneh kadang, yang mereka para sahabat ingin bertanya tapi malu untuk menanyakan itu. Nah, pernah ada Arab gunung datang ke masjidnya Nabi SAW. Ya, datang ke masjidnya Rasulullah SAW, fabala fi ta'ifatil masjid. Subhanallah, nih Arab gunung, ya, Arab Badu ini kencing di salah satu bagian sudut, ya, masjidnya Nabi SAW. Di salah satu bagian masjidnya Rasulullah SAW, nih sahabat Arab Badu ini buang air seni, ya, kencing. Fajazarahun nas, para sahabat pun marah, ya, melarang dengan melarang yang sangat luar biasa. Haram ya akhi, kenapa kencing di masjid? Iya, hukumnya benar seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, da'hu, biarkan dia sampai dia kencing sampai selesai. Jangan dicegah-cegah. Orang lagi kencing dicegah-cegah bisa jadi apa? Jadi mapet apa jadi apa? Jadi nggak jadi, itu apa namanya? Macet. Apa namanya? Anyang-anyang, jadi anyang-anyangan, ya. Anyang-anyang, macet lah, jadi nggak jadi. Panahahumun Nabi SAW, Rasulullah, dahum, biarkan dia, biarkan. Falamma qadha baulahu, ketika sudah selesai dari dia buang air kecil, ya, amara Nabi SAW bidhanubin minan ma'in. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil seember air. Diambilkanlah seember air, kemudian fa'uhriqa alaihi. Kemudian Nabi SAW menyiram sendiri, membersihkan air seninya Arab Badu tersebut. Allahu Akbar. Padahal Rasulullah bisa saja kan memerintahkan sahabatnya untuk membersihkan itu, tapi Rasul tidak mau. Rasulullah sendiri yang membersihkannya. Allahu Akbar. Tawadhu'nya Nabi SAW. Yang pertama di sini kita katakan min adatil a'rab al-jafa wal jahal li bu'dihim an ta'allumi ma anzalallah ala rasulih. Kenapa kok Arab Badu ini sampai kencing di masjid padahal sahabat Nabi? Karena Arab Badu itu, maaf, jafa, banyak banyak kurangnya lah, ya, banyak kakunya. Wal jahal, banyak bodohnya. Kenapa? Karena mereka itu jauh dari kotanya Nabi SAW, tinggal di pegunungan, di pedalaman, jarang hadir kemana, ke majelisnya Rasulullah SAW.
karena jarang hadir di majelisnya Rasulullah SAW, tidak tahu apa yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Termasuk tidak bolehnya buang air kecil di mana? Di mana? Di masjid, ya kan, seperti itu. Karena nggak tahu, subhanallah. Makanya setelah selesai dia buang air kecil, dibersihkan oleh Nabi SAW air seninya. Kemudian sahabat Arab Badu itu pun disuruh untuk cebok juga. Habis selesai cebok, Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, inna hadza masjid, ini masjid, ya, masjid lis shalah wa qiraatil Quran wa dzikir. Ini masjid untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk zikir, untuk belajar, bukan untuk buang air kecil, ya, bukan untuk buang air kecil. Jangan ya, jangan buang air kecil di masjid ini. Kemudian sahabat Arab Badu ini mengatakan, Allahumma arhamni warham Muhammadan, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, tolong berikan rahmatmu kepadaku dan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau berikan rahmatmu dan kasih sayangmu kepada selain kami berdua, ya Allah. Karena sahabat-sahabat tadi kan mencak-mencak, marah-marah kepada Arab Badu ini. Dia marah juga akhirnya setelah itu dia mengatakan, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, tolong berikan rahmat kepadaku dan kepada Nabi Muhammad. Kasih sayangmu ya Allah jangan diberikan kepada orang selain kami berdua. Allahu Akbar. Nah, ini berarti menunjukkan Nabi Muhammad itu rahim, ya, sangat luar biasa. Nah, fabainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi fi Masjid Nabawi id ja'a Arab wa bala fi ahadi jawanibil masjid dhannan minhu annahu kal falah. Subhanallah, ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berada di Masjid An-Nabawi, datanglah Arab Badu. Kemudian dia buang air kecil di salah satu bagian dari masjid. Dia kira buang air kecil di mana dimanapun boleh, nggak ada masalah. Sebagaimana dia biasa buang air kecil di padang pasir. Di padang pasir ya kan boleh, nggak ada masalah. Dia pikir ini di masjid pun buang air kecil nggak ada masalah, ya kan? Dianggapnya sama seperti padang pasir ini masjid, buang air kecil, dia ngucur deh di situ di bagian salah satu sudut masjid, ya. Fa'adhuma fi'luhu 'ala sahabah la'adhuma hurmatul masajid. Syub, perbuatannya ini membuat marah sahabat. Karena sahabat itu marah karena ini kemuliaan masjid loh. Kok buang air kecil di masjid? Fanaharuhu fi asna'i baulihi. Ketika dia lagi asik apa? Kencing, ya. Ini sahabat haram, haram. Ya kan seperti itu. Enggak boleh. Ini lagi asik buang air kecil nih. Rasul lihat, sudah, biarkan dia. Ya kan? Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutnya jadi apa tadi? Anyang-anyang ya. Jadi stop sendirian, jadi apa tuh? Jadi apa istilahnya macet, nggak jadi buang air kecil lagi, tahu-tahu karena ketakutan airnya keluar dari bagian itu karena habis dimarahin orang, seperti itu. Walakin sahibul khuluqil karim, tapi subhanallah seorang pemilik akhlak yang sangat mulia yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus dengan memberikan kabar gembira, bitabsyir wa taisir, dan diutus oleh Allah Jalla wa Ala dalam kondisi memudahkan manusia, ya, membiarkan sahabat itu sampai selesai. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat yang lain untuk membawakan air kepadanya. Kemudian dibersihkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini yang bisa kita ambil bahwasannya air seni itu adalah najis, ya. Kemudian annal baula 'alal ardh yutahiru bi ghamarihi bil ma, bahwasannya air seni yang jatuh di tanah itu ya akan menjadi suci dengan kita timpakan air. Misalnya nih, anak kita buang air kecil di situ tuh, di bagian tanah yang ada di sekitar masjid itu. Kemudian kita ambil air, kemudian kita guyurkan air ke tanah yang tadi anak kita itu buang air seni tadi, maka sudah suci itu, seperti itu. Wala yustarut naqlut turab min makan ba'da dzalika wala qabla. Tidak ada syarat nih, berhubung ini tempatnya tadi dinajisi dengan ada orang buang air seni, tanahnya diangkat, dipindahkan ke tempat lain, nggak ada syarat.
sebelum ataupun sesudahnya. Yang ada, kalau memang itu di masjid ada bagian tanah yang belum disemen, misalnya kita ambil air, kita buang air tersebut ya di air seni yang tertimpa tanah tadi itu, kita bersihkan, kita ambil segayung misalnya, kita siram begitu saja, kemudian menyatu dengan tanah, sudah air seninya dan air juga sekaligus, maka sudah suci itu. Boleh kita sholat lagi di tempat itu. Nah, kalau misalnya enggak disiram bagaimana Ustaz? Apakah tanah setelahnya itu suci-suci dikarenakan adanya sinar matahari dan seterusnya itu? Jadi kan waktu Id misalnya, kan kita nggak tahu tuh. Jangan-jangan di lapangan itu kan ada orang yang buang air seni. Tapi karena waktunya lama sudah, kemudian setiap hari ada sinar matahari yang menyinari dari tanah tersebut, meskipun tidak disiram air ya sebelumnya, maka sudah suci. Nggak perlu ngangkat-ngangkat tanahnya kan, seperti itu. Wallahu a'lam. Tayyib. Nah, ini doanya Arab Badu tadi, Allah marhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, jangan engkau berikan rahmatmu kepada selain kami. Ya, artinya cukup kami saja bersama Muhammad yang mendapatkan rahmatmu, sedangkan selain kami tidak, ya Allah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian satu hadis lagi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Fitrah itu maksudnya adalah anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khairin wa tub'adu an kulli syarrin. Fitrah itu sesuatu kebaikan yang menancap dalam diri kita. Nah, ketika dalam diri kita tersebut ada ya sesuatu, fitrah itu sesuatu amalan yang dimana sesuatu itu atau fitrah itu, fitratullah itu adalah sesuatu yang dimana menyerukan kita untuk berbuat baik, dan karena ada fitrahnya Allahu Jalla wa Ala membuat kita tersebut sanggup untuk meninggalkan kejelekan. Nah, itu fitrah namanya. Sesuatu naluri yang dimana naluri itu membawakan kebaikan, yang dimana naluri itu juga sanggup untuk meninggalkan segala bentuk kejelekan. Itu disebutnya apa? Fitratullah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah yang telah ditancapkan di dalam tubuhnya manusia ini. Nah, fitrah yang ini kita katakan juga, fitrah itu bisa diartikan sebagai suatu amalan yang menjadi kebiasaan para nabi. Fitrah itu ya sesuatu perbuatan baik yang dimana kalau nalurinya baik tersebut berarti ada fitrah yang dimana memerintahkan kebaikan dan mencegah sesuatu keburukan. Atau fitrah itu bisa diartikan amalan yang biasa dilakukan oleh para nabi. Itu diantaranya ada 5. Fitrahnya manusia itu ada 5, termasuk yang dilakukan oleh para nabi ini. Yang pertama al-khitan, berkhitan, sunat. Ya, khitan atau sunat. Ya, sunat itu wajib untuk laki-laki. Khitan wajib untuk siapa? Laki-laki. Sedangkan untuk wanita para ulama berdebat. Ada yang mengatakan wajib juga sebagaimana laki-laki. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hukumnya mustahab, sunnah untuk perempuan. Ada juga mubah. Untuk wanita saya memilih pendapat khitan buat wanita mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Karena laki-laki yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW sudah dewasa, sudah besar nih, sudah balik, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk khitan. Sedangkan wanita-wanita yang balighah, yang baru masuk Islam, tidak disuruh oleh Nabi SAW untuk khitan. Berarti menunjukkan bahwasanya khitan untuk laki-laki hukumnya apa? Wajib. Misalnya nih, ada orang kafir masuk Islam, kebetulan dia belum khitan, wajib nggak dia khitan? Wajib. Tapi kalau perempuan dia dewasa nih, sudah balighah, sudah tua, dia belum dikhitan nih, ya disuruhnya apa? Kita katakan hukumnya mubah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan perempuan yang dewasa, yang balighah, padahal dia baru masuk Islam nih, kafirah tadinya kemudian masuk Islam, tidak disuruh oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk khitan setelahnya. Tapi kalau laki-laki, meskipun dia sudah dewasa, sudah besar,
ya sudah tua sekalipun, kalau dia baru masuk Islam kebetulan belum khitan, maka wajib untuk khitan. Makanya para ulama sepakat untuk laki-laki hukum khitannya apa? Wajib, karena ada bagian yang lebih itu kalau kita buang air seni atau buang kotoran dari kubul kita itu menempel di bagian daging yang lebih tadi, makanya dipotong. Nah sunnahnya di khitan itu pas waktu anak kita berumur 1 minggu 7 hari. Makanya selain akikah laki-laki, ya kalau kita punya kemampuan secara finansial, kita apa? Melakukan akikah dengan menyembelih. Kalau untuk laki-laki berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Kalau misalnya kita dapat anaknya kembar laki-laki, berapa ekor kambing? Hah? Itu kata bapak. Kalau anak perempuan 2 gitu. Kalau kembar 3, 6. Itu kata bapak. Itu kata bapak, ya. Yang benar, kalau anak laki-laki mau kembar 2, mau kembar 3 tetap berapa? 2. Kalau perempuan mau kembar 2, mau kembar 3 tetap 1. Hadisnya apa? Hadis, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain, ya, dengan berapa? 2 ekor kambing saja. 2 ekor kambing. Kemudian di hari yang ke-7-nya beliau berikan nama untuk peresmian nama. Kemudian beliau menghitan keduanya. Syariat khitan ini pertama kali dilakukan di zaman Nabi siapa? Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan disebutkan dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 123. Ya, summa awhayna ilaika anittaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, agar engkau wahai Muhammad mengikuti milah dan ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maksudnya di situ kata para ulama adalah khitan. Laki-laki wajib untuk dikhitan. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitan umur berapa? 80 tahun. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi kalau untuk wanita kita katakan yang pendapat yang paling rajih hukumnya apa? Mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Karena kita katakan, ya, kondisi bagian itu beda dengan laki-laki. Jelas ya? Kemudian termasuk juga wal istihdad. Disunnahkan kita, termasuk fitrah yang menjadi kesukaan kita sebagai manusia, ya, dan juga dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu adalah istihdad, membersihkan al-anah, bulu yang ada di sekitar kemaluan. Nah para ulama itu berdebat apakah membersihkan kemaluan klimis habis, artinya kerok, ataukah cuma dicukur, ya, dicukur tidak dibersihkan habis, ya, atau dicabut. Tiga-tiganya boleh dilaksanakan, cuma dicabut rasanya berat banget, ya, berapa hari itu, ya. Yang kedua, kerok habis, mungkin boleh yang demikian. Awal-awal bagus tuh, tapi kalau sudah 2 hari 3 hari jadi tajam lagi, kesakitan kadang, apalagi kalau mau hubungan. Yang ketiga adalah dicukur, ya, dicukur pendek. Kalau bahasa saya, dicukur apa? Cukur pendek. Nah, tiga-tiganya boleh kita lakukan. Nah, boleh juga dicabut kalau yang memang kuat, ya, seperti itu. Yang penting ya dibersihkan bagian itu, ya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak dikerok habis, karena kalau dikerok habis itu kalau sehari 2 hari tumbuh lagi dia sakit kita. Seperti itu, apalagi kalau mau hubungan. Wallahu a'lam. Kemudian waqassus syarib. Qassus syarib itu menipiskan kumis. Menipiskan apa? Kumis. Ya. Bukan jenggot, ya. Menipiskan kumis. Bukan dikerok, tapi ditipiskan, dirapikan. Nah, nanti dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah disebutkan ada sekitar 10 yang fitrah itu, yang menjadi kecintaan naluri kita, yang dimana kita itu karena fitrah dari Allah Jalla wa'ala yang ditancapkan dalam tubuh kita, kita suka untuk melakukan itu dan jauh daripada melakukan perbuatan baik, perbuatan jelek, ya kan? Kita pinginnya melakukan perbuatan baik. Salah satunya adalah dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah itu adalah apa? Ya, memanjangkan jenggot bagi laki-laki. Memanjangkan jenggot bagi laki-laki.
jangan dikerok habis, haram. Dikerok habis haram, ya. Auful liha wa wajajus sawarib, ya kan? Ya, kita katakan panjangkan jenggot, biarkan jenggot, ya. Dan juga apa? Potonglah kumis, ya. Rapikanlah kumis tersebut, tidak dikerok habis. Nah, nanti kalau kita jelaskan untuk lihyah, jenggot itu kita katakan hukumnya wajib bagi laki-laki berjenggot dan haram untuk dikerok dan tidak boleh untuk dipotong, ya, kecuali kalau satu genggam, meskipun sebagian ulama khilaf dalam masalah ini. Kalau sudah satu genggam, melewati satu genggam, genggaman kita ya yang berjenggot, bukan genggaman anak bayi nih, baru boleh dipotong. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Jalil Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini tentang masalah memanjangkan jenggot, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, sebagian ulama mengatakanlah biarkan. Kata saya Muhammad bin Shalih Utsaimin di antaranya, panjangkan, ya, jangan boleh dipotong hatta sampai ke tanah, kecuali kalau seandainya sampai ke tanah membuat kalian tersebut jadi nggak asyik atau jadi nggak enak, baru boleh dipotong. Ya, artinya dipanjangkan, tidak boleh dipotong sama sekali. Saya memilih pendapat boleh dipotong jika sudah melewati hobat satu genggaman kita ini. Ya, saya memilih pendapatnya dari pendapat Syekh Nasiruddin Albani dan sebagian ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasannya sunnahnya itu bahwasannya tidak boleh isbal. Ya, isbal itu bukan hanya sekedar masalah celana di atas mata kaki. Termasuk isbal juga kalau orang pakai surban, kalau dia melewati bagian pundaknya itu sampai panjang, sampai mengekor di bagian belakangnya, ya, mengekor sampai ke belakangnya itu, sampai bagian bawahnya itu pun juga disebutnya isbal katanya. Termasuk jenggot ini juga kalau lewat daripada satu genggaman. Ini sebagian ulama komentar seperti itu. Tapi kita hormati bagi mereka yang memanjangkan jenggotnya lebih daripada satu genggaman, kita katakan, ya, kita hormati, karena ada juga yang berpendapat seperti itu, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Muhsin bin Abbad bin Badar. Kita hormati, kita tidak bisa. Yang tidak boleh sebelum qobat nih dipotong sudah, atau dikerok habis haram, dosa besar, seperti itu. Berjenggotlah. Yang membedakan kita dengan laki-laki, yang membedakan kita dengan perempuan adalah masalah jenggot. Coba Bapak yang klimis mana nih? Antum misalnya klimis, ya kan? Coba pakai jilbab aja. Kita susah untuk membedakan apakah ini parhan ataukah parhana, ya kan? Seperti itu. Ya. Ini susah untuk membedakan apakah ini siapa misalnya Ahmad ataukah Hamidah, kan seperti itu. Susah untuk membedakannya, maka berjenggotlah laki-laki. Ya, laki-laki berjenggot, dan ibu-ibu harus bangga melihat laki-lakinya atau suaminya berjenggot. Jangan merasa malu. Ya, kadang yang membuat gangguan itu dari pihak istri. Waktu jenggot dirapiin kayak sedikit misalnya masa jalan sama aki-aki, kan begitu kadang. Dituntun jangan dituntun, malu kamu kelihatan tua banget misalnya, kan seperti itu. Bu, cinta itu berkaitan dengan din dan agama. Ibu cinta, malah suka dengan suami ibu ketika dia itu menjalankan syariat Allah. Salah satunya apa? Berjenggot. Berjenggotlah, ya. Jangan dikerok habis, kecuali sudah lewat satu genggaman kita ini. Kecuali kalau sudah lewat satu genggaman, kita katakan sebagian ulama membolehkan untuk dipotong kalau sudah lewat. Bukan di atas genggaman, ya, di bawah genggaman di sini. Jangan salah paham lagi. Genggaman kita bukan genggaman anak bayi kita, seperti itu. Taib, nah itu di hadis Bunda Aisyah ada sekitar 10 itu. Ya, salah satunya masalah jenggot. Ya, termasuk wa taklimul adzafir. Anggaplah ini yang ke 1, 2, 3, 4 dengan jenggot 4, ya. Yang kelima taklimul adzafir. Ya, memotong kuku kalau panjang. Makanya enggak sunnah itu kalau kuku panjang, kemudian apa? Kuku panjang itu dibersihkan, namanya apa? Medikur. Medikur apa itu? Medikur, benar ya ibu-ibu? Ya, nggak sunnah begitu-begituan, kan kuku dipanjangin kemudian dibersihkan. Medikur itu kalau kuku pendek bisa nggak? Nggak bisa ya? Kuku kayak saya nih misalnya nggak bisa, supaya lentik-lentik begitu.
Nggak boleh ya kan, artinya kuku panjang dibiarkan. Subhanallah ya. Sampai saya pernah membaca ada seorang wanita kukunya itu panjang berapa meter gitu kan, panjang banget, masuk Guinness of the Record apa-apa itu. Subhanallah, nih perempuan tentu kita katakan bukan muslim, kafirah, nggak ngerti apa-apa, meskipun di midiku yang apa. Kalau sudah panjang kan seram aja keadaannya itu. Yang saya pikirkan ini gimana ceboknya itu, nggak habis pikir kadang. Naudzubillah, kafir begitu tuh memang ya kan, seperti itu. Allah Allah. Potong ya, setiap panjang, baik kuku yang di tangan ya kalau panjang dipotong, atau kuku yang ada di kaki dipotong. Kemudian yang ketujuh, watanful ibti, mencabut bulu ketek atau ketiak. Kalau sakit dicabut, dikerok nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai dibiarkan keteknya itu penuh dengan jembul-jembul dari rambut-rambut itulah. Apalagi apalagi dia wanita, perempuan lebih geli lagi lihatnya. Seperti itu, laki-laki ataupun perempuan jangan dibiarkan. Subhanallah. Makanya kan ada seorang tabi'in, dia lagi marah sama teman-temannya. Ada seorang tabi'in lagi marah sama teman-temannya karena teman-temannya ini suka gosip, gibah, ya, ngomongin orang. Lagi asik duduk majelis begitu, dia buka pakaian. Kebetulan ada bulu di ketiaknya, dia cabut bulu di ketiak di hadapan teman-temannya itu. Teman-temannya kan marah dong. Marah, kata dia, "Hai ya akhi, jijik, kotor, apa semua gitu kan." Kata si teman yang mencabut, yang mempraktekkan, mencabut bulu ketek itu sunnah, ini fitrah, saya dapat pahala. Tapi kalian melakukan ghibah, kemudian gosip, dosa besar, kata dia. Allahu akbar. Itu kesalnya seorang tabiin, dia buka pakaian, dia cabut bulu ketiak di hadapan orang yang suka ngomongin orang itu. Subhanallah. Menunjukkan bahwasannya ini amalan sunnah yang kalian kerjakan itu amalan yang sangat jelek. Ngomongin orang, gosipin orang, nggak ada manfaatnya. Nah, ditambahkan dalam hadis Bunda Aisyah itu sudah berapa tadi? 6 ya? 6. Termasuk berkumur-kumur. Berkumur-kumur termasuk ya adalah fitrah. Termasuk amalan yang disukai oleh hati kita dan kalbu kita. Ya. Kemudian istinsyak, membersihkan hidung ya dari kotoran-kotoran. Termasuk juga istinja, cebok dengan tangan kiri. Ini termasuk fitrah. Ya. Berapa sudah? 9. Kemudian siwak, bersiwak. 10 udah. Ya kan, 10 kan? Terakhir adalah membersihkan sela-sela jari jemari tangan kita atau kaki kita pada saat kita berwudu. Itu termasuk fitrah juga. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, selesai kita dari masalah bab ini. Kita sudah masuk bab yang kelima, insyaallah. Bulan yang akan datang kita masuk bab yang kelima, mandi janabah, insyaallah. Taib, cukup ya ikhwan. Saya bacakan cuma 3 pertanyaan saja ya, karena saya ada tamu nih hari ini. Ustadz, bagaimana cara membersihkan madhi jika kita sering keluar dan kondisi kita tidak mungkin ganti celana? Yang pertama, antum bersihkan kemaluan antum. Karena keluar dari bagian itu kan, dari zakar ya, atau dari kemaluan. Adapun celana yang terkena air madhi tersebut antum bersihkan, ambil air, kucak-kucak sedikit, sudah bersih seperti itu, nggak ada masalah. Bagaimana jika sholat berjamaah, imamnya melakukan kesalahan, hanya sujud 1 kali langsung berdiri, apakah sholat makmum tetap sah hukumnya? Kita langsung menegur dia dengan ucapan apa? Ya, subhanallah. Imam harus ngeh. Kalau misalnya belum ngah juga, habis selesai salam kita katakan, imam, antum tadi sujud rakaat yang ketiga cuma 1 kali, berarti kita missing di rakaat ketiga, tambah 1 rakaat lagi, tambah 1 rakaat normal ya, tasyahud, salawat Nabi, doa sebelum salam, kemudian dia salam.
Habis salam, kemudian dia sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian salam lagi. Seperti itu yang kita lakukan. Taib ini buat bulan depan. Kumpulin. Bagaimana ketika membaca at-tahiyat atau tasyahud, apakah langsung menunjuk? Ya, sepakat ulama. Pada saat kita tasyahud langsung diacungkan telunjuk at-tahiyatu lillah. Tapi menggerakkan jarinya tersebut ada khilaf di kalangan ulama. Ya, tapi menggerakkan jari itu sunnah. Apakah dari awal? Syekh Nasruddin Albani mengatakan menggetarkan jari ini dari awal. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan pada saat kita berdoa saja. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat. Hukumnya apa? Sunnah. Semakin kencang getaran kita, telunjuk kita ini, semakin kesakitan syaitan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.